Sebelumnya saya mau bertanya, saya pernah kehilangan ibu di tahun 2023. Saat itu saya marah sama Allah karena saya kecewa, saya belum puas untuk merawatnya. Saya belum bisa membahagiakannya. Saya kecewa, saya marah. Saya sampai bilang, kenapa ya Allah harus ambil mama secepat ini? Dan hidup saya dan saya kehilangan arah. Saya nggak tahu saya harus seperti apa. Yang jelas saya kecewa. Saya bingung. Saya kecewa sama Allah, tapi saya tahu itu perbuatan tidak baik, Pak Ustaz. Saya sudah memohon ampun sama Allah untuk memaafkan saya. Tapi semenjak mama saya pergi, terlalu banyak orang-orang yang mengecewakan hati saya. Terlalu banyak orang yang menyakiti hati saya. Tanpa orang itu berpikir, karena saya sedang terpuruk kehilangan ibu saya. Izin, setelah ibu meninggal, apa yang sering orang lain sampaikan kepada ibu sampai membuat ibu ngerasa berat? Ada suatu masalah yang membuat orang memfitnah saya. Sampai saya dihina. Saya disakiti. Saya dijauhi oleh semuanya. Atas kesalahan yang saya tidak tahu. Dari situ saya semakin terpuruk, Pak Ustadz. Dan saya kecewa. Kenapa Allah memberikan saya ujian seberat ini? Karena saya sudah tidak bisa lagi bercerita kepada mama. Karena beliau yang menguatkan saya selama ini. Begitu, Izin. Pak Ustadz. Ini yang menyakiti saudara atau orang lain di luar saudara? Teman-teman saya, orang terdekat saya, orang di lingkungan saya yang saya anggap baik. Tapi ternyata beliau memberikan cerita-cerita palsu kepada orang lain untuk mengajak orang lain membenci saya. Boleh nggak AA tahu satu di antara ceritanya apa yang bikin ibu terasa sakit? Beliau memfitnah saya, Pak Ustadz. Membuat saya seolah-olah saya tidak benar. Saya orang yang tidak baik. Seperti itu, Pak Ustadz. Apa yang membuat tidak baiknya apa yang orang bilang ke ibu? Ya, saya sering menggunjing orang. Saya sering menghina orang. Sering ikut urusan orang. Padahal tidak pernah, Pak Ustadz. Tapi saya diamkan. Sampai pada akhirnya, ya sudah, saya ikhlas. Saya berusaha tenang. Jangan pernah merasa saat Allah mengambil usia ibunya berarti Allah nggak sayang. Enggak. Justru karena Allah sayang. Dan pasti nanti ibu akan bertemu lagi dengan almarhumah ibunya di alam kubur. Amin. Sampai nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kedua, ibu jangan khawatir dengan hidup. Ingat ya, catat ini. Kita tidak akan bisa selamat dari omongan manusia. Setuju? Ada dua hal yang tak akan pernah hilang selama kita hidup. Satu, penilaian manusia kepada kita. Dan yang kedua, rahmat Allah kepada kita. Pertanyaannya, kita mau sibuk dengan yang mana? Mau sibuk dengan penilaian manusia sama kita atau sayangnya Allah sama kita? Sayangnya Allah sama kita. Ibu gak apa-apa. Kalau semua orang, ingat ya, kata guru saya gini, Hilman, kalau ada 10 orang, satu orangnya membenci kamu, gak apa-apa. Kamu fokuslah dengan 9 orang yang mencintai kamu. Tapi sekarang gimana, A? Kalau 9 orang membenci kamu, satu orang mencintai kamu, kata guru saya, fokuslah dengan satu orang yang mencintai kamu. Setuju? Gak usah jauh-jauh. Emang AA jadi penceramah, ada gak yang mencibir? Ada gak yang menghina? Ya udah. Surga tidak ditentukan pujian manusia,
Neraka pun tidak ditentukan oleh hinaan manusia. Maka Bunda, selama kita benar, jangan takut dengan hidup. Lewati aja. Kadang orang hanya membenci di belakang kita. Pas udah ketemu biasa aja. Setuju? Jadi AA sudah di fase sudah lewat itu semua. Ibu juga harusnya semua lewat. Dan ingat, pohon makin tinggi, anginnya makin kencang. Kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, berarti buktikan kalau kita di depan dia. Betul nggak? Dan belajar lebih tenang. Semua akan baik-baik saja. Hidupmu tidak ditentukan oleh penilaian manusia kepadamu. Tapi hidupmu ditentukan oleh siapa? Allah yang mencintaimu. Yang saya ingin tanyakan adalah usia pernikahan saya itu hampir 19 tahun, A. Banyak suka dan duka yang saya jalani bersama beliau. Tapi saya merasa saya tidak tahu artinya sakinah mawadah warohmah, A. Karena kalau bisa dibilang suami saya itu paket lengkap, A. KDRT iya, pelit iya. Yang paling parah, ketika saya hamil anak ketiga, saya bertengkar hebat. Saya dibanting, kepala saya diinjak, sampai saya kontraksi dan anak saya meninggal. Di situ saya sudah, ya Allah, udah cukup, saya nggak kuat. Tapi ketika kembali ke rumah, ada anak-anak saya yang lain. Apakah saya harus berpisah dengan ayah mereka? Saya bingung. Akhirnya sampai detik ini saya masih tetap bersama beliau, A. Yang saya ingin tanyakan, kenapa Allah memberikan suami seperti ini sama saya gitu, A? Karena saya pernah mendengar jika laki-laki baik akan mendapatkan wanita yang baik. Di situ saya berpikir, berarti saya kurang baik ya Allah. Jadi saya harus bagaimana ya, A, untuk bisa benar-benar menerima ini suami saya sehidup semati. Harus yakin ya, bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini, hakul yakin atas izin siapa? Allah. Atas kehendak siapa? Allah. Berarti di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik itu ada kebaikan atau tidak? Ada. Apa kebaikannya? Nyatanya aku merasakan gak baik. Dunia gak lama. Bukan ini tujuan kita. Kalau semua luka dunia yang menyakiti kita membuat kita bisa lebih dekat dengan surga yang jadi tujuan kita, gak apa-apa dunia yang bikin luka itu. Karena sesungguhnya kadang cara Allah mencintaimu, justru Allah memberi kesempatan hatimu patah. Karena di balik patahan itu Allah turunkan nur cahaya ke dalam hatimu sehingga membuat engkau makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong perhatikan, dunia ini hakikatnya tempat ujian. Tempat apa? Ujian. Sehat itu ujian, sakit itu ujian, kaya itu ujian, miskin itu ujian. Perhatikan, kalau ujian itu membuatmu makin dekat ke Allah, namanya nikmat. Namanya apa? Nikmat. Tapi kalau ujian itu malah membuatmu jauh dari Allah, namanya musibah. Kalau udah dikasih musibah, membuatmu makin jauh ke Allah, mohon maaf, namanya azab. Jadi izin teteh sayang,
Ada rumah tangga di sini yang dikasih suaminya baik, suaminya soleh. Tapi tidak membuat kita makin dekat ke Allah. Itu ujian yang sebenarnya. Tapi teteh diuji sama suami yang tadi. Paket lengkap, A. Paket lengkap. Tapi membuat teteh bisa makin kenal Allah. Dekat sama Allah. Boleh jadi nanti teteh masuk surga itu karena teteh punya pahala sabar. Amin ya Allah. Selama di dunia ini. Ustadz, saya memilih bertahan dengan semua yang ada. Semua tergantung kepada cara kita memandang sesuatu. Bertahan terluka itu boleh selama lukanya bisa disembuhkan. Tapi kalau ternyata sepertinya sulit untuk berubah, kita butuh bahagia dalam hidup. Setuju? Tapi kalau teteh masih punya hati yang lapang untuk bersabar, satu dari sekian banyak perempuan yang bisa seperti itu. Dan terakhir, katanya orang baik akan ketemu dengan orang baik. Itu kalimatnya bukan pasti, tapi kalimatnya proses. Jadi cara menerjemahkannya begini. Orang yang sedang berusaha menjadi baik akan dipertemukan dengan orang yang berusaha menjadi baik. Mungkin teteh, mungkin kita akan jadi baik itu prosesnya harus ketemu sama yang gak baik. Jadi gak harus kita baik kemudian ini baik, enggak. Kalau ada orang yang gak baik ketemu sama kita, tapi orang yang gak baik ini bikin kita jadi baik, itu yang dimaksud. Orang yang berproses menjadi baik akan bertemu dengan orang yang membuatnya dia jadi baik.